Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dr. Fiani dari Prodi Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak. Baiklah, pada video kali ini saya akan memberikan penjelasan mengenai materi politik etis atau politik balas budi. Nah, apa sih sebenarnya politik etis itu? Jadi politik etis atau politik balas budi itu merupakan suatu pemikiran pemerintah kolonial Belanda yang memegang tanggung jawab moral terhadap kesejahteraan masyarakat pribumi. Pemikiran ini merupakan kritik terhadap politik tanam paksa. Politik ini sudah ada sejak 17 September 1901. Politik etis ini merupakan awalnya sejarah dimulainya era pergerakan nasional di Indonesia pada masa penjajahan Belanda. Terdapat beberapa latar belakang dalam politik etis ini, yaitu yang pertama, sistem tanam paksa yang memunculkan penderitaan bagi rakyat Indonesia. Yang kedua, yaitu sistem ekonomi yang tidak dapat memperbaiki kesejahteraan masyarakat. Yang ketiga, Belanda memberi penekanan dan penindasan pada rakyat pribumi. Yang keempat, rakyat kehilangan tanahnya. Yang kelima, terdapat kritikan dari kaum intelektual Belanda itu sendiri. Terdapat juga beberapa tujuan dari politik etis ini. Yang pertama yaitu dalam edukasi, yaitu untuk meningkatkan edukasi dalam penyelenggaraan pendidikan. Yang kedua yaitu dalam irigasi, yaitu tujuannya untuk membangun sarana dan jaringan pengairan. Yang ketiga, transmigrasi dan migrasi, yaitu untuk mengorganisasikan perpindahan penduduk. Dalam kebijakan politik etis ini terdapat 3 program, yaitu yang dinamakan dengan program Trias Fundamenter, yaitu yang pertama ada irigasi. Irigasi ini, dalam program ini pemerintah Hindia Belanda melakukan pembangunan fasilitas untuk menunjang kesejahteraan masyarakat. Sarana dan prasarana ini untuk menyokong aktivitas pertanian serta perkebunan. Yang kedua yaitu ada edukasi. Dalam program ini dilakukan untuk mengurangi angka buta huruf pada masyarakat saat itu dengan didirikannya sekolah-sekolah. Dan yang ketiga yaitu ada transmigrasi dan imigrasi. Dalam program ini dilakukan untuk meratakan penduduk yang ada di Hindia Belanda atau Indonesia. Kebijakan politik etis ini memberikan dampak positif dan dampak negatif terhadap rakyat Indonesia. Dampak negatifnya yaitu dalam program irigasi, upaya pengairan yang ditunjukkan untuk aktivitas pertanian tidak berjalan dengan lancar. Air yang disalurkan ternyata hanya untuk orang-orang Belanda, sedangkan kaum pribumi seakan dipersulit sehingga menghambat pengairan kegiatan pertaniannya. Yang kedua yaitu dalam edukasi. Pemerintah kolonial Belanda ternyata punya niat yang buruk. Mereka hanya ingin memperoleh tenaga kerja dengan kualitas yang tinggi dengan upah yang rendah. Dan program edukasi ini yang awalnya didominasi untuk semua golongan, tetapi hanya didominasi oleh orang-orang kaya dan kalangan yang berada di kalangan bangsawan, sehingga terjadi diskriminasi dalam kegiatan pendidikan. Dampak positifnya yaitu yang pertama diterapkannya politik etis ini memicu lahirnya organisasi pergerakan dan perhimpunan yang bersifat daerah maupun nasional di Indonesia. Beberapa diantaranya yaitu Budi Utomo, Serikat Islam, Indis, Partis, dan lain-lain. Yang kedua yaitu program edukasi yang diberikan dalam politik etis ini melahirkan kaum terpelajar dari kalangan pribumi. Mereka inilah yang kemudian mengawali era pergerakan nasional dengan mendirikan berbagai organisasi yang berjuang melalui pemikiran, pengetahuan, hingga politik. Pencetus politik etis atau politik balas budi ini adalah Fundamenter yang merupakan seorang politikus. Fundamenter memperjuangkan nasib bangsa Indonesia dengan menulis karangan dalam majalah The Gates yang berjudul Schuld atau Hutang Budi. Sekian penjelasan dari materi dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan atau salah-salah kata dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.